nggak sih Anda kepikiran gimana caranya ya bangun hidup yang rasanya tuh enak banget sampai nggak butuh liburan lagi? Wah, menarik tuh. Nah, itu dia inti dari The Buy Back Life. Konsep ini dari bagian kesimpulan bukunya Dan Martell, Buy Back Your Time. Oke, Dan Martell ya. Yap, kita bakal coba gali lebih dalam nih ide ini berdasarkan catatan dari bagian akhir bukunya itu. Mhm. Perjalanan Martell sendiri tuh mulainya sederhana banget loh. Dia mendelegasikan cucian sama bersih-bersih rumah pas umur 20-an. Oh, dari hal-hal domestik gitu ya? Betul. Dan ini bukan karena dia males ya, tapi karena ada pergeseran cara pandang yang fundamental. Dia mulai melihat waktu itu sebagai aset paling penting. Aset ya, bukan cuma waktu luang. Tepat. Jadi inti prinsip buyback ini sebenarnya gini. Secara sadar dan strategis, Anda menukar uang Anda yang kan bisa dicari lagi dengan waktu Anda yang, nah ini, nggak bisa ditambah. Oke. Jadi uang ditukar waktu. Gimana pertukaran ini bisa mengubah segalanya? Nah, mari kita bedah bareng-bareng. Yang menarik di sini tuh efek riak yang Martell sering sebut. Jadi ini bukan cuma soal, oke, gue bebas waktu. Bukan Ya. gitu. Terus gimana? Martell lihatnya ini kayak mesin pertumbuhan ekonomi skala mikro. Jadi pas Anda beli waktu Anda balik, Anda itu sebenarnya buka peluang buat orang lain. Ya kayak asisten virtual, petugas kebersihan, atau mungkin jasa antar jemput gitu. Jadi semacam ekosistem ya? Saling menguntungkan gitu. Nah itu dia, ekosistem simbiosis yang sering kita lupain. Jadi memberdayakan orang lain sambil kita bisa fokus ke hal yang benar-benar penting buat kita. Tapi bukannya itu berarti kita harus rela gitu ya, ngelepasin kontrol lumayan banyak. Kayaknya Martell ini orangnya detail banget ya. Betul. Emang dia nekenin banget soal kerelaan buat ya membiarkan orang lain masuk ke ranah pribadi dan profesional kita. Contohnya gimana tuh? Dia kasih contoh pas dia hire manajer rumah, namanya Betty. Itu si Betty ngurusin, ya ampun, semua detail rumah tangga. Semua kayak gimana tuh? Mulai dari ya perawatan mobil, mastiin minuman favoritnya tuh selalu ada, jemput anak, sampai nyiapin perjalanan keluarga pakai playbook gitu. Playbook, semacam buku panduan rumah tangga gitu. Iya, isinya detail banget tugas-tugas rumah tangga. Gila sih emang level delegasinya. Wah, kebayang sih ringannya kepala kalau gitu ya. Nggak mikirin perintilan lagi. Jelas, dan ini langsung nantang mentalitas, gue kerjain sendiri aja deh, itu loh. Iya, banyak kan yang gitu. Merasa lebih hemat atau lebih bagus kalau dikerjain sendiri. Nah, Martell kontrasin ini sama cerita temennya, Mandy, yang masih motong rumput sendiri padahal ya mampu bayar orang. Terus, argumennya Martell apa? Martell malah bilang, itu bisa jadi egois loh, kalau kita nggak mendelegasikan tugas yang sebenarnya kita mampu bayar, itu sama aja kita ngambil potensi pendapatan orang lain. Menarik sudut pandangnya. Jadi beda ya antara ngajarin tanggung jawab sama ngerjain kerjaan rumah? Beda banget. Kayak anaknya Martell kan tetap bersihin kamar sendiri. Itu soal tanggung jawab. Tapi kalau tugas yang nilai waktu kita udah jauh di atasnya, ya ngapain dilenggam terus? Oke. Ini jadi mikir nih, tugas mana ya yang sebenarnya udah bisa dilepas tapi masih kita pegang erat-erat? Nah, itu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Sip. Oke, jadi katakanlah kita udah mulai ngelepasin tugas-tugas tadi. Terus apa nih implikasi besarnya buat tujuan hidup kita gitu? Ujungnya tuh bukan cuma efisiensi doang, tapi lebih ke membebaskan diri dari tugas-tugas yang ya nilainya rendah. Supaya kita bisa investasiin waktu sama energi ke tujuan yang lebih tinggi. Maksudnya gimana tuh? Ya contohnya kalau Anda delegasiin tugas admin yang nilainya mungkin $10 per jam, Anda jadi bisa fokus ke kuadran produksi Anda. Kuadran produksi? Apa tuh? Itu aktivitas yang nilainya paling tinggi dan cuma Anda yang bisa lakuin. Mungkin nilainya $500 per jam atau lebih. Kan jauh bedanya. Masuk akal. Jadi energinya ke hal yang lebih strategis ya? Persis. Dan pemikiran ini nyambung lagi sampai nantang konsep pensiun tradisional loh. Oh ya, gimana tuh hubungannya? Martell ngutip data yang lumayan bikin kaget sih dari artikelnya Brian Borzakowski. Katanya pensiun konvensional itu sering banget korelasinya sama peningkatan depresi. Serius? Iya, depresi, penggunaan obat resep, sama masalah kesehatan fisik lainnya. Pesannya tuh kuat banget. Pas Anda berhenti hidup, Anda mulai mati. Wah, dalam juga ya. Jadi pensiun yang stop total gitu malah nggak ideal. Bisa jadi begitu menurut pandangan ini. Nah, sikap Martell sendiri gimana soal ini? Kayaknya dia agak beda ya. Beda banget. Dia bilang,
dia nggak ada rencana pensiun. Titik. Nggak pensiun sama sekali? Kok bisa? Kenapa? Ya karena prinsip buyback ini bikin dia bisa ngejalanin hidup impiannya tuh sekarang, nggak nunggu nanti. Jadi pas istrinya nanya soal pensiun, Jawabannya simple. Sayang, kamu lagi lihat pensiun saya sekarang. Gitu katanya. wow, itu pandangan yang menarik ya. Tapi mungkin nggak semua orang bisa atau pengen gitu juga kali ya? Tentu. Tapi ini mancing pertanyaan buat Anda juga kan? Gimana kalau pensiun itu bukan garis finish, tapi kondisi berkelanjutan, di mana Anda melakukan apa yang Anda suka dengan kebebasan? Iya juga ya. Cara pandangnya jadi beda banget. Nah, kalau kita tarik lagi ke gambaran besarnya nih, kalau kita konsisten nerapin prinsip buyback ini, kita bakal bangun kapasitas, energi, sama waktu. Modal utama ya itu. Betul. Ini bahan bakar buat wujudin mimpi yang lebih gede, bangun kerajaan Anda, atau capai visi 10X itu loh, visi jangka panjang yang ambisius banget yang Martel bahas. Visi 10X, oke. Ingat kutipan Kolonel Sanders nggak? Kerja itu dasar kehidupan. Orang bakal lebih cepat karatan daripada aus. Maksudnya? Ini bukan soal kerja rodi ya, tapi soal potensi kita punya puluhan tahun lagi buat berkarya di hal yang paling berarti buat kita. Jangan disia-siain gitu. Oke, biar lebih kebayang nih, gimana cara mulainya? Ada tips praktis dari Martel? Ada. Dia cerita soal saudaranya, Pierre. Mulainya kecil, tapi visualisasinya gede. Logo perusahaannya ada di peta dunia gitu. Visualisasi ya kuncinya. Salah satunya, Martel saranin latihan visualisasi harian. Coba bayangin Anda nonton film soal hidup visi 10X Anda. Semuanya lancar. Anda fokus di kuadran produksi. Kepemimpinan Anda keren. Ada manajer rumah yang ngurusin detail. Berapa lama tuh visualisasinya? Nggak usah lama-lama, kurang dari 10 menit tiap hari cukup kok. Saya jadi mikir, visualisasi kecil gini mungkin dampaknya bisa gede banget ya. Tepat sekali. Ini nyambung sama kutipan terkenal Marianne Williamson. Bermain kecil itu nggak melayani dunia. Intinya, kita harus berani merangkul potensi penuh kita. Jadi dengerin pembahasan kayak gini aja udah langkah awal ya. Bisa dibilang gitu. Ini soal membuka pikiran ke kemungkinan baru. Jangan remehkan kekuatan perubahan pola pikir. Jadi kalau dirangkum nih ya, intisari The Buyback Life dari kesimpulan Martel itu gini. Ini bukan sekedar delegasi biasa, tapi ini pergeseran mindset yang fundamental. Mindset untuk apa? Untuk menukar uang dengan waktu secara strategis. Tujuannya, ya biar Anda bebas ngejar purpose atau tujuan hidup, biar nggak kejebak sama pensiun tradisional yang mungkin nggak cocok, dan buat nyalain api mimpi yang lebih besar. Sambil ada efek riak positif buat orang lain tadi ya. Betul, itu bonusnya. Oke, Martel kan mulai dari delegasi cucian ya. Ini mungkin jadi pemikiran penutup buat Anda yang dengerin. Coba deh pikirin, apa satu tugas paling kecil mungkin yang paling sepele yang bisa Anda beli kembali waktunya minggu ini? Misal cuma dapat 30 menit ekstra aja gitu ya. Iya, dan yang lebih penting lagi, aktivitas bermakna apa yang bisa Anda masukin ke ruang waktu baru itu. Pertukaran kecil pertama itu kira-kira bakal ngebuka pintu kemana ya buat Anda?